Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi Tuhan. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku puas lelah. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita sudah memasuki masa Raya Advent. Kita menunggu kedatangan Tuhan, kita menunggu peristiwa Natal, tetapi terlebih lagi kita menunggu dengan cara seperti apa. Marilah kita terus menunggu, jangan sampai terbawa arus kejahatan. Sebab ketika Dia datang dan kita masih dalam kehidupan yang jahat, kita akan ditinggal. Oleh karena itu mari kita perhatikan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan bersama-sama membaca dari surat 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 18. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ada banyak tawaran yang menggiurkan, menyenangkan di tengah kehidupan kami. Tanpa pikir panjang seringkali kami ikut. Tapi ternyata itu adalah arus kejahatan yang menjebak kami masuk dalam kesulitan hidup dan dosa. Ampunilah atas segala kesalahan kami, sekarang Tuhan pimpin supaya perjalanan hidup kami menjadi lebih baik dan kami boleh menunggu kedatangan-Mu dengan iman teguh. Berfirmanlah ya Tuhan, supaya firman-Mu senantiasa menjadi kekuatan baru. Berkati hamba-Mu dan layakkan dia memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul-Mu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri,
Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, akhir-akhir ini kan kita mendengar berita yang gencar tentang judi online. Penangkapan orang-orang yang terlibat di judi online, baik pribadi bahkan sampai karyawan di kementerian juga banyak yang ditangkap karena judi online. Memang kelihatannya judi online ini menyenangkan pada awalnya, tetapi jangankan pada akhir. Pada permainan kedua, ketiga saja sebetulnya itu sudah mematikan. Namun orang tidak terasa. Seperti dibius, seperti dilupakan, terus-menerus mengikuti judi online yang akhirnya membawa pada kehancuran. Inilah arus kejahatan yang sedang gencar saat ini. Nah, kita dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan, antara lain jangan ikut judi online. Tapi sebetulnya kejahatan lain juga masih ada, jangan kita ikut arus kejahatan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang istri mengatakan pada suaminya, kalau kamu tidak berhenti judi online sampai dengan bulan depan, aku akan kembali ke orang tuaku. Lalu ternyata suaminya yang berjanji, ya janji diomong saja, pada kenyataannya tidak bisa. Akhirnya istrinya sungguh pergi membawa anak, surat rumah, dan surat-surat berharga lainnya. Suami ditinggal sendiri. Dan sungguh akhirnya si suami ini ya habis-habisan, tapi dia tidak bisa jual apapun karena semua surat berharga sudah dibawa istrinya. Dalam keadaan terlunta-lunta, dia pulang ke rumah mertuanya tapi ditolak, ya diusir. Ya betul juga, karena anak ini atau orang ini sudah tidak bisa lagi diajak omong baik-baik. Dia melupakan istri dan 2 anaknya hanya untuk judi online. Akhirnya dia pun dikeluarkan dari pekerjaannya. Nah, tambah jatuh lagi. Lalu dalam keadaan ya seperti itu, dia datang pada seorang pendeta. Dan pendeta mengatakan, sudah berulang kali aku ingatkan dan kamu berkeras hati. Tetapi tidak apa-apa, Tuhan itu maha baik. Ya, Tuhan itu sangat sabar dan dia bisa memaafkan kalau kamu sungguh-sungguh mengalami pertobatan.
Sebab apa? Sebab Tuhan menghendaki pada hari kedatangannya kita itu dalam keadaan semua baik. Seperti dikatakan ayatnya yang ke-14. Sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Jadi ketika Tuhan datang, tidak bercacat, tidak bernoda. Ya, lalu ayatnya yang ke-17 dan 18. Hendaknya kamu tetap waspada supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetaplah bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan bagi Tuhan. Nah, ini adalah pesan yang disampaikan oleh Pak Pendeta kepada Bapak muda tadi. Lalu Bapak muda itu menangis di hadapan Tuhan dan dia berjanji untuk mengalami hidup baru. Tapi dia nggak berani pulang lagi ke rumah mertuanya. Lalu apa yang dia kerjakan? Dalam rangka menunjukkan niat baiknya, dia pergi ke pasar induk. Lalu dia mengatakan, bolehkah aku kerja sebagai kuli angkut? Wah, di situ kan sudah ada nomor, sudah ada anggota. Susah juga untuk jadi kuli angkut. Tapi kebetulan, yaitu jawaban Tuhan yang baik, ada seorang kuli angkut yang terjatuh, lalu kakinya patah sehingga dia harus istirahat selama beberapa waktu. Nah, nomornya diberikan dengan janji, kamu harus bayar nomor ini selama kamu pinjam nomorku. Jadi kalau aku istirahat, kamu pinjam nomorku sehari sekian. Lalu kuli angkut itu mengatakan, atau bapak muda ini mengatakan, siaplah. Dia mulai menjalankan tugasnya sebagai kuli angkut. Nah, yang menarik, kenapa pemuda itu akhirnya atau bapak muda ini menjadi kuli angkut? Karena dia tahu istrinya bersama mertuanya itu punya usaha di pasar induk itu. Dan untuk menunjukkan niat baiknya, dia mau jadi kuli angkut. Mau nggak mau kan orang-orang pada bicara. Akhirnya kok mertua dan istrinya juga dengar bahwa si suami, si menantu itu sekarang tidak lagi main judi online, tetapi bekerja sebagai kuli angkut. Pada awalnya, mertua dan istri ini hanya diam saja, memperhatikan dari jauh. Lalu dia panggil orang, dia suruh amati, mengawasi gitu ya. Kalau pulang kerja kemana? Nah, yang menarik akhirnya orang yang disuruh ini mengatakan begini, sudah 1 minggu saya amati, dia kalau pulang kerja ke gereja. Dia sampai tidur di sana, di halaman gedung gereja. Ya cuma untuk tidak kena hujan saja. Ya. Lalu akhirnya istrinya mulai kasihan, ya, dikasih selimut. Jangan bilang dari aku, ya, kasih selimut. Nah, ada orang yang mengantar selimut, dia bilang terima kasih, saya sedikit hangat. Kemana keluargamu? Ya ini salah saya, istri saya dan anak saya pergi karena kesalahan saya. Tapi saya mau berubah, sebab saya takut. Kalau Tuhan tiba-tiba memanggil saya dan saya dalam keadaan tidak waspada, dalam keadaan salah, maka saya akan ditinggal. Oleh karena itu saya kembali mau mendekatkan diri pada Tuhan, supaya kapanpun Tuhan panggil saya siap. Nah, ini adalah penantian yang benar. Lalu orang itu bertanya lagi, nah keluargamu gimana? Kalau hati saya sudah siap, saya akan kembali meminta istri anak saya kembali ke rumah. Walaupun saya ini cuma seorang kuli angkut, tapi mudah-mudahan istri saya tidak malu. Ketika istrinya mendengar berita itu, dia menangis di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, kalau memang benar suami saya bertobat, maka saya pun akan menolong dia memberi pekerjaan. Tapi biarkan dia dulu belajar menjadi kuli angkut dengan segala kesusahannya. Sebab nanti kalau pegang uang banyak, dia judi online lagi. Ya. Nah, karena itulah istrinya mendukung dalam doa, mertuanya mendukung dalam doa, dan akhirnya mereka dipertemukan kembali. Kasih karunia Tuhan, mereka rasakan kembali, lalu mereka hidup kembali dalam keluarga yang baik dengan catatan. Kalau suaminya kembali judi online, ya istrinya tidak bisa memaafkan lagi. Ya. Akhirnya suami itu belajar terus-menerus untuk mengalami hidup baru. Dan inilah yang dikatakan, aku belajar mengenal kasih karunia Allah itu justru dalam keadaan seperti ini. Ketika istriku tidak percaya lagi,
Ketika mertuaku juga tidak percaya lagi, meskipun aku sekarang ini kerja di toko mereka, di usaha mereka. Ya, tapi aku selalu diamat-amati, diawasi, ya ada perasaan risih gitu ya. Tapi aku mau tunjukkan aku sudah mengalami pertobatan walaupun tidak mudah. Namun kasih karunia selalu menopang dan memampukan aku. Jadi ketika aku mulai marah, mulai jengkel, ingin kembali judi online karena merasa diawasi begitu ketat ya. Akhirnya dia ingat perkataan firman Tuhan yang mengatakan, jangan kamu terseret arus kehidupan yang tidak benar. Kamu akan rugi. Belajarlah untuk tetap waspada dan mengenal cinta kasih Kristus. Dia akan menguatkan kamu, memampukan kamu hari lepas hari. Dan dia katakan ternyata memang pengenalan kasih Tuhan itu bukan melalui uang yang banyak. Justru ketika saya betul-betul bisa menjaga pertobatan saya. Ya. Hari lepas hari, bulan, waktu demi waktu saya jalani, dan akhirnya kepercayaan dari keluarga mulai dipulihkan kembali oleh Tuhan. Karena betul-betul saya sudah meninggalkan kejahatan-kejahatan saya. Tapi tidak mudah. Disitulah saya merasakan kasih karunia Tuhan. Saat saya putus asa, saya menangis, saat saya sedih, Tuhan itu menghibur, menguatkan, membuat pikiran saya tidak nekat, membuat pikiran saya bangkit kembali dalam semangat, dan ingin tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan sekarang saya sudah dipulihkan. Nah, saudara, itu penantian yang tepat dan benar. Kasih karunia Tuhan tidak selalu diwujudkan dengan kesenangan-kesenangan yang kita harapkan. Ya sehat, uang banyak, bahkan enak, bukan. Tetapi melalui bagaimana kita tegak kembali. Berdiri dengan kuat. Karena topangan tangan Tuhan. Ketika kita lemes, Tuhan menguatkan lagi. Berdiri kembali. Ketika kita tidak berdaya, Tuhan menghibur. Memampukan kita menjadi kuat kembali. Itulah kasih karunia dan pengenalan kita akan kehadirannya. Mari kita lanjutkan kehidupan ini. Segala problema boleh terjadi. Tetapi kita jangan ikut arus yang menyesatkan. Karena kita akan masuk di dalam kejahatan dan kerugian yang sangat besar. Percayakan segala problem saudara pada Tuhan. Rasakan kasih karunia-Nya waktu demi waktu. Niscaya saudara akan menjadi kuat dan tidak terbawa arus yang menyesatkan. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Ajarkan pada kami untuk tetap waspada sehingga kami tidak terseret arus kehidupan yang tidak benar. Kami boleh terus berpegang pada janji kesetiaan Tuhan. Kami boleh terus mempercayakan hidup kami pada pemeliharaan-Mu hari lepas hari dengan segala kesulitan yang harus kami atasi, tapi kami tahu Tuhan tidak meninggalkan kami. Topangan-Mu, penghiburan-Mu, firman Tuhan, doa kami kepadamu sungguh menguatkan dan membangkitkan semangat hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah pengharapan dan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.